KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Airlangga Surabaya juga melaksanakan kegiatan ini dengan mengambil nama BBK atau Belajar Bersama Komunitas. Kegiatan KKN BBK yang dilaksanakan selama 25 hari tentu tidak bisa dipaksakan untuk membuat perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, Universitas Airlangga berharap adanya sinergi antara mahasiswa dan komunitas untuk saling belajar satu sama lain. Mahasiswa memiliki teori dan masyarakat memiliki praktiknya. Desa Kedung Pengaron yang berada di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan adalah lokasi KKN BBK kami. Merupakan kawasan desa bertanah subur sehingga mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani, sedangkan lainnya bekerja sebagai buruh pabrik. Kedung Pengaron memiliki beberapa permasalahan. Karena itulah kami berusaha untuk membantu mencari jalan keluar. Dengan sinergi untuk masyarakat, kami berharap apa yang kami lakukan dapat memberikan dampak yang baik dan bermanfaat bagi desa Kedung Pengaron. Halo, namaku Azra. Ayu, Isnaini, Azara, Karin, Irping, Danitias Pangesti, Maulana Dwi Yogantoro, Muhammad Azam Rumawan, Reza, Malik, Nazifa, Iya, Fawad, Iren, Del, Farah, Vini. Aku dari Ilmu Komunikasi, Dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. program studi keperawatan, perawatan, Batan Tradisional, jurusan Sosiologi, Rekayasa Nanoteknologi, Student of English, Language and Literature. Aku berasal dari program studi administrasi publik, Fakultas Kedokteran, jurusan Manajemen, Kesehatan Masyarakat. farmasi, fisika, ekonomi pembangunan, aku dari teknologi sains data. Alhamdulillah dari kelompok 1 maupun kelompok 2 kami diterima baik di Desa Kedung Pengaron ini. tentunya iya. Kami diterima dengan baik oleh Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, dan semua warga di Desa Kedung Pengaron. Para warga juga menyambut dengan ramah. Lalu untuk perangkat desa dan Bapak Kepala Desa juga sangat mendukung dengan adanya proker yang kami sediakan. Dari yang bisa kami lihat, ada dari pendidikan yang pertama. Di pendidikan sendiri kita tahu bahwa beberapa SD di sini secara sarana prasarana juga kurang. Lalu seperti misalnya dari ruang kelas yang retak, lalu buku yang kurang memadai, buku bacaannya, lalu dari tenaga pendidikannya yang juga bisa dibilang kurang banyak secara kuantitas. Lalu dari bidang kesehatan sendiri, untuk di Desa Kedung Pengaron ini kami melihat dari Bu Bidan dan Ibu Perawat bahwa ternyata kesadaran kesehatan di antara warga ini cukup rendah. Seperti misalnya waktu kegiatan posyandu hanya sedikit warga yang mau datang sampai harus dijemput oleh kami dan juga Ibu Bidan dan Ibu Perawat. Lalu imunisasi sendiri di sini cukup rendah cakupannya karena keengganan masyarakat sendiri untuk mengimunisasikan anak-anak mereka. Juga di sini kesadaran akan penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes mellitus juga masih rendah karena orang-orang di sini menganggap bahwa ya kalau mereka masih belum sakit parah, mereka enggan untuk berobat, seperti itu. Dan juga angka stunting yang naasnya cukup tinggi, bahkan tertinggi kedua se-Kecamatan Modo. Yang pertama di bidang pendidikan, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sehingga dari kami menyediakan berbagai program seperti pojok literasi. Buku yang kami berikan merupakan sumbangan dari teman-teman di Surabaya. Dengan adanya pojok literasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada siswa. Lalu yang kedua, membantu ekstrakurikuler pramuka dengan membantu memberikan contoh bagaimana cara membuat tandu yang baik dan benar. Lalu yang keempat ada membantu MPLS di SD Kedung Pengaron. Di edukasi nyata, yaitu kami mengajarkan ilmu-ilmu kami yang sederhana kepada anak-anak SD seperti bahasa Inggris dan matematika. Lalu kami mengajarkan dengan cara yang seru dalam bentuk lomba, yaitu English Fun Games, yaitu perlombaan yang diadakan di Balai Desa diikuti oleh keempat SD yang ada di Kedung Pengaron. Kemudian ada PHBS atau pola hidup bersih dan sehat yang kami ajarkan kepada anak-anak SD, yaitu cuci tangan. Di kesehatan sendiri kami bekerja sama dengan Ibu Bidan dan Ibu Perawat dalam menyukseskan proker kami. Salah satunya adalah membantu di posyandu dan juga edukasi tentang hipertensi.
Lalu ada edukasi kesehatan ibu hamil dan senam ibu hamil. Tingginya angka hipertensi membuat kita juga mengadakan senam hipertensi kepada para lansia. Baik, selanjutnya ada di bidang lingkungan, kami menghidupkan kembali toga yang sudah lama terbengkalai di balai desa. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi terkait manfaat toga yang bisa diberikan kepada masyarakat sebagai pengobatan tradisional. Selanjutnya ada di bidang pemberdayaan, memberikan sosialisasi terkait UMKM dan melakukan demonstrasi pembuatan nasi cokot dan sate-satean angkringan kepada remaja Karang Taruna di Desa Kedung Pengaron. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan referensi usaha kepada Karang Taruna di Desa Kedung Pengaron. Sebelumnya, saya sebagai ketua berterima kasih banyak karena anggota telah menjalankan tugasnya dengan baik. Saya juga ingin meminta maaf jika saya sebagai ketua banyak kurangnya. Namun sejauh ini untuk kerja sama antara anggota dan ketua sudah cukup bagus. Saya bersyukur bisa bertemu dengan 8 orang, 9 termasuk saya, yang bisa bekerja sama dengan hebat, dan juga kelompok 1 yang juga 9 orang, kami total 18 orang, bisa bekerja sama selama 25 hari ini dan mewujudkan proker-proker kami sehingga bisa bermanfaat untuk warga Desa Kedung Pengaron sekaligus bermanfaat bagi kami. Luar biasa. Seru, keren, tak terlupakan. Capek, Panas, boyoan, Berbahagia. pi, Gomawo. Ups. kuning, awesome. Mojito pang pikanya. Terima kasih. Apa artinya?